teman-teman semua. Terima kasih sudah memberikan ruang buat saya untuk membagikan sedikit kesaksian. Perkenalkan, nama saya Livi Dominika. Saya seorang makeup artist. Jadi mau memberikan kesaksian perjalanan saya. Jadi MUA aja ya. Karena memang banyak pengalamannya, jadi saya memberikan kesaksian sebagai makeup artist perjuangan awalnya. Jadi dulu tuh saya itu pas lulus sekolah kerja sama orang gitulah ya, jaga toko di Tanah Abang. Terus kenapa sih bisa jaga toko terus akhirnya memilih jadi makeup artist itu sebenarnya memang dari dulu tuh suka makeup ke diri sendiri gitu kan. Jadi nggak pernah kepikiran untuk jadi makeup artist saat itu. Jadi memang seneng aja kayak makeup sendiri. Terus temen tuh ada yang jadi makeup artist, terus kayaknya ngeliatnya enak banget ya dia jadi makeup artist, waktunya fleksibel, terus makeupnya juga dia bagus. Terus waktu itu pas memutuskan pengen jadi makeup artist ternyata disupport juga sama Firdi gitu. Waktu itu kami masih pacaran. Nah akhirnya dia support juga jadi makeup artist. Ya udah pikir coba deh, nggak ada yang kemungkinan gitu kan. Dan waktu itu dibiayain juga sama dia. Jadi saya percaya pasti ada campur tangan Tuhan di situ lewat Firdi yang akhirnya bisa sekolah makeup waktu itu. Nah ambil di akademi makeup gitu di Victoria Atelier, kurang lebih belajar 3 bulan. Akhirnya pas lagi belajar, pas sudah selesai belajar tetap latihan, terus kayak make upin teman-teman, kayak pokoknya ya make up ke diri sendiri gitu latihannya, sampai kayak latihan dari YouTube. Dulu tuh media promosinya tuh masih kecil banget lah ya. Kalau sekarang nggak usah ditanya lah, kayak mau jualan pun bisa lewat Instagram, lewat TikTok gitu, media promosinya banyak banget. Saat itu di tahun 2013 itu sulit banget deh, cuman ada Facebook, BBM saat itu. Jadi ya udah akhirnya setelah belajar latihan sendiri, akhirnya kita menikah. Nah pas married itu pikirnya pengen full time aja deh di make up, karena kayak kerja sama orang itu ya gajinya cuman segitu aja. Terus juga waktu itu kan kerja toko di Tanah Abang itu bangunnya subuh, jadi kayak jam 4, jam 5 itu udah ke toko gitu kan, pulangnya sore. Terus kayak capek banget gitu loh setiap hari, bahkan kalau bulan puasa hari Minggu aja harus masuk gitu kan. Nah ya udah akhirnya memutuskan untuk resign dan full time di make up. Ternyata nggak mudah gitu, kayak yang biasanya kerja sama orang selama 8 tahun yang gajinya maksudnya ya lumayan gitulah ya, karena saya dari dulu orangnya emang mandiri, nggak pernah nyusahin orang tua. Jadi semua yang gua mau ya gue bisa dapetin itu dengan kerja keras dari dulu gitu. Jadi kayak dari dulu tuh kayak kerja nggak pernah nyusahin orang tua apapun. Jadi kalau misalnya pengen sesuatu pasti nabung gitu, nabung pengen sesuatu, even untuk beli handphone, beli laptop saat itu juga kayak dengan kerja keras sendiri gitu. Jadi kayak begitu resign jadi full time di makeup artist, ternyata nggak gampang gitu. Kayak wow, yang tadinya gue dapet gaji lumayan nih tiap bulan rutin, terus tiba-tiba full time di makeup. Waktu itu kalau setiap dapat job itu cuman bayarannya 150.000 sampai 200.000, dan itu sudah makeup sama rambut. Jadi tuh kayak wow, sebulan cuman dapat 3 klien cuman dapat 600.000, kayak wah kayaknya nggak bisa nih kayak gini. Waktu itu masih mengharapkan pendapatannya Firdi waktu itu kan ya, kan baru menikah. Terus kayaknya nggak mungkin nih, nggak bisa deh gitu kan. Akhirnya ya udah balik lagi kerja di Tanah Abang saat itu. Balik lagi ternyata nggak nyampe sebulan saya sudah resign lagi. Karena saya merasa kayak hatinya udah nggak di sana lagi gitu. Kayak gimana ya, mungkin kecintaan, passionnya kali ya. Kayak gue pengen fight terus dan berjuang gitu di makeup walaupun emang susah gitu saat itu. Ya udah akhirnya ya udah deh resign aja, tekunin
tekun dan setia sama perkara hal kecil gitu kan. Ya udah, akhirnya fokus tuh. Itu memang nggak gampang sih. Sampai sekarang berada di titik sekarang itu perjalanan sekarang kalau dihitung udah mau jalan 10 tahun di dunia makeup, itu benar-benar nggak gampang. Yang sebenarnya pengen banget gitu lepas kuas dari kapan tahu tuh udah pengen banget, karena ups and down-nya tuh kayak udah pernah dijalanin gitu. Akhirnya ya udah fokus di makeup, ternyata ya nggak gampang. Yang namanya direndahkan orang, direndahkan klien, pokoknya di ngomongin sama orang, pokoknya hal-hal yang negatif itu udah pernah lah. Kayak gila, gue nggak mau lagi di makeup, kayaknya mau lepas kuas aja. Gue ngerasa ini gue direndahkan banget dan gue nggak terima hal ini terjadi gitu. Jadi tiba-tiba kayak ada firman Tuhan tuh bilang kayak gini di 1 Korintus 2 ayat 9, tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah dari situ tuh kayak ayat ini benar-benar powerful banget gitu. Kayak berada di titik sekarang tuh benar-benar perjalanan yang luar biasa banget. Kayak apa yang gak pernah gue lihat waktu itu, ya Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kayak nggak pernah nyangka banget gue bisa ada di titik sekarang. Maksudnya sekarang kalau dibilang ya nggak mau lagi kerja sama orang, mungkin mentalnya udah berbeda kali ya. Yang dulunya mentalnya jadi karyawan, sekarang ya mentalnya jadi ya pemilik usaha. Ya gue sekarang lebih kayak kreatif, jadi mau nggak mau di dunia makeup ini kayak lebih mikir dunia promosinya, iklannya, atau gimana membranding diri juga, selalu mau berikan yang terbaik gitu. Jadi mentalnya juga udah berubah. Nah, bagi mereka yang mengasihi Dia itu, kalau kita ya cuman kerja keras aja tanpa mengasihi Tuhan, itu kayak ketika kita ada kerjaan juga, kita ada kerjaan terus kita stres, ya kita bisa jatuh dalam dosa sampai akhirnya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak disediakan Tuhan, malah nggak nyampe ke kita karena kita nggak mengasihi Dia gitu. Palingan yang kita dapat hanya hasil kerja kerasnya aja, yang nggak lebih gitu kan. Jadi yang saya mau saksikan di sini adalah apapun yang kita kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan gitu. Karena memang kalau kita lakukan itu untuk manusia, itu pasti mengecewakan dan bikin kita down terus gitu. Tapi ketika kita melakukan yang itu untuk Tuhan, segala sesuatu ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan buat semua itu berhasil. Dan aku percaya hal itu. Terus buat yang teman-teman yang masih dalam proses bekerja keras, tetap semangat, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Percaya aja kalau memang segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Jadi kalau ngelihatnya sekarang belum indah, ya berarti itu belum waktunya, gitu aja. Sekian, terima kasih. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, mari kita hampiri Tuhan sekali lagi. Kita mau mengagungkan Dia. Kita sudah komitmen kalau hari Minggu kita akan khususkan untuk ibadah, bukan untuk minta berkat, bukan minta penyertaan, tapi kita mau fokus untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami sepanjang minggu ini, sepanjang seluruh penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kalau selama seminggu ini kami mengalami hal-hal yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, kami berdoa, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kami juga sampai hari ini. Kami mungkin tidak kekurangan satu apapun, mungkin hanya kehilangan sedikit sukacita, tapi kami percaya sukacita dari surga gak pernah habis untuk kami. Terima kasih Tuhan, hari ini biarlah Tuhan menerima persembahan pujian kami, persembahan untuk mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau dengan cara yang kami bisa. Seberapapun yang kami hadir, biar Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk. Ya, sebenarnya pengen ngajakin berdiri sih, tapi kalau lebih enak duduk ya silakan duduk ya. Mari kita akan pujian kita.
Sebab Tuhan Maha besar dan terpuji sangat. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, pencipta segalanya. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Beritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan terpuji sangat. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, pencipta segalanya. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan terpuji sangat. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, pencipta segalanya. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Nama di atas segala nama, pembebas bagi seluruh dunia. Kebesaran kasih-Nya nyata, segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama yang diberikan kepadanya, tertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada
Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hosana, Hosana, bagi Raja yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, 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 serukanlah namanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kebajikan, kemurahan-Mu mengikuti aku seumur hidupku. Ku berdiam dalam rumah Tuhan sampai selamanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa menikmati ibadah lagi Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap kami. Kami juga berdoa sebentar lagi akan mendengar firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu untuk Pastor Firdi yang akan memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan urapi setiap perkataannya supaya bisa memberkati dan menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua, kembali kita ketemu lagi di minggu kedua dengan tema kita masih sama, Light and Salt. Minggu lalu kita udah belajar tentang apa itu garam, apa itu terang. Garam dan terang adalah identitas kita. Jadi kalau kalian bilang garam, kalau kalian menyebut diri kalian garam tapi kalian nggak asin, ada yang salah. Mungkin kalian bukan garam. Tapi firman Tuhan udah jelas berkata, kita ini garam, kita ini terang. Bagaimana mungkin caranya sebuah garam bisa nggak berguna? Yaitu garam yang selalu tersimpan rapi di toples atau tempat penyimpanan garam tanpa pernah dikeluarkan. Makanya dibilang garam itu tidak berguna. Maksudnya garam itu jadi tidak bisa menjalankan fungsinya sehingga dia jadi berguna. Kita juga gitu. Kalau kita nggak pernah bersaksi hidup kita, itulah yang disebut dengan kita ini jadi garam yang nggak berguna. Jadi terang yang nggak berguna. Makanya kenapa penting banget ketika kita mau membahas tentang relevansi antara anak Tuhan dengan dunia ini, harusnya adalah kita membuat dunia ini
masuk dalam relevansi dengan firman Tuhan. Mereka yang dibawa atau digiring untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan malah kita jadi ikut-ikutan jadi kayak mereka. Yang mereka mabok-mabokan, kebar, kita ikutan. Demi menjangkau jiwa-jiwa kita juga harus ikutan biar kita relevan sama mereka. Kita harus ikut-ikutan mabok, kita harus ikut-ikutan melakukan hal-hal yang aneh di luar sana supaya kita bisa diterima oleh mereka. Kan kebalik, harusnya kan mereka yang diterima sama kita. Kenapa malah jadi kita yang harus diterima sama mereka? Kayak gitu. Nah, hari ini saya memberikan judul khotbah saya hari ini adalah hidup sebagai bintang. Sedap ya. Hidup sebagai bintang. Kita lihat dalam firman Tuhan di Filipi pasal 2 ayat ke-12 sampai ke-15. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ketika saya ngomong hidup sebagai bintang, mungkin di kepala kalian ada berpikir, wah gue jadi artis, gitu, gue jadi selebriti, jadi bintang, gitu kan? Ya nggak salah juga sih, itu istilah yang dipakai juga untuk orang-orang dengan statusnya mereka sebagai artis atau selebritis gitu. Tapi di sisi lain saya mau bahas tentang bintang. Bintang itu berbicara tentang keberadaan atau eksistensi. Kita kalau kemana-mana, bintang itu pasti bisa terlihat sama kita harusnya. Ya kalau enggak, buktinya siang-siang nggak bisa lihat. Oh, siang-siang nggak bisa lihat karena lu terhalang oleh cahaya matahari atau cahaya lainnya. Coba lihat pakai teropong bintang, tembak langsung keluar, pasti bisa ngelihat bintang. Ya kan, itu masalah perspektif aja kan. Jadi kemanapun kita pergi, kita pasti bisa melihat bintang, kecuali ya mungkin terhalang sesuatu. Kalian nggak bisa lihat bintang kalau kalian berada dalam kamar kalian atau rumah kalian yang tertutup rapat, kalian nggak bisa lihat. Tapi bintang itu tetap ada di sana. Bintang nggak hilang, dia tetap ada di tempatnya. Bedanya lu mau lihat bintang itu apa enggak. Jadi bintang berbicara tentang eksistensi atau keberadaan. Dia ada. Ya kan, patut dinyatakan kalau bintang itu ada kok. Bintang itu bukan dongeng, katanya sih ada. Ya kan, lu tinggal lihat keluar. Malam-malam apalagi waktu nggak ada bulan gitu ya. Bisa lihat kok di atas. Apalagi di daerah pegunungan yang bebas dari gedung-gedung atau pabrik-pabrik, itu bisa dengan jelas ngelihat bintang-bintang. Dan bintang bukan hanya bicara tentang eksis atau keberadaan, dia memang ada, tapi nggak cuma supaya ada, enggak, dia punya fungsi, dia punya sesuatu yang memang sudah Tuhan kasih kepada mereka supaya mereka jalankan fungsinya. Jadi Tuhan tuh nggak iseng gitu pada penciptaan hari ketiga, ada bulan, matahari, dan bintang, terus tiba-tiba, enggak, iseng aja gue sebar biar manis gitu ya, enggak gitu. Tuhan punya fungsi, Tuhan nggak pernah melakukan segala sesuatu tanpa tujuan, termasuk Tuhan memilih kita ada di tempat ini sekarang, itu ada satu tujuan. Ya setidaknya untuk kita berkumpul, ya, untuk kita beribadah. Tapi kalau kita ngomong bintang, salah satu fungsi dari bintang yang sering dipakai, apalagi di era ketika zaman dahulu kala, ketika teknologi belum seperti sekarang ini. Bintang itu dipakai sebagai penunjuk arah. Kalau kalian tahu, kalian pernah belajar dongeng, atau kalian belajar tentang Sinbad gitu, kayak seorang pelayar, atau Marco Polo, atau Christopher Columbus, mereka menjelajah lautan itu pakai kompas khusus. Dan kompasnya itu memang sih ada penunjuknya ke utara, selatan, barat, timur, itu ada. Tapi yang mereka lihat di atas itu adalah bintang utara namanya, North Star.
North Star, bintang utara. Kenapa mereka patokannya pakai bintang utara? Karena bintang utara adalah satu-satunya bintang yang enggak bergerak. Dia tetap di tempatnya, dia tetap di situ. Jadi kalau penunjuk arah, oke, dia nggak di situ, terus dia tinggal lihat kompas, lalu tinggal cocokkan, lu lagi mau kemana? Oh, mau ke timur, oke, tinggal sesuai bintang utaranya. Kalau timur ke sana, ya kita lihat pokoknya posisi bintang utaranya mesti di sini. Jadi penunjuk arah, gitu. Salah satu fungsi dari bintang adalah sebagai penunjuk arah. Mari kita bercocok logis sedikit. Kalau kita dipilih Tuhan, hidup untuk menjadi seperti bintang. Harusnya ketika kita ketemu dengan mereka yang imannya tersesat, yang hidupnya tersesat, kita jadi penunjuk arah buat mereka kepada jalan yang benar. Jangan cuma, ih kasihan lu, kasihan banget, ih kasihan, terus tangannya kita goyangin gitu, ih kasihan lu, kasihan gitu. Cuma kasihan tuh nggak bantu apa-apa. Enggak, kita harus jadi penunjuk arah buat mereka-mereka yang mungkin mereka sadar mereka sedang terhilang atau mereka sedang tersesat dari jalannya. Itu fungsi kita. Lalu, kalau kalian melihat juga dalam kisah di kitab Injil, Tuhan itu memakai bintang sebagai penanda lahirnya Yesus Kristus. Orang Majus kenapa bisa tahu akan lahir seorang raja di Israel? Karena mereka lihat bintang, ada bintang timur, terangnya nggak wajar, terangnya ini beda. Mereka langsung tahu. Bahkan orang yang nggak percaya Tuhan, mereka sadar dengan tanda-tanda seperti itu. Lah, kita jangan sampai kita melihat sesuatu yang luar biasa, ada sebuah tanda yang kita tahu itu sebagai sebuah hal yang sedang Tuhan kerjakan. Kita jangan sampai kitanya yang nggak mau tahu. Kita harus bisa melihat itu, karena bahkan orang yang nggak kenal Tuhan dia bisa lihat kok, tahu kalau akan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi Tuhan pun memakai bintang sebagai penanda kalau akan lahir seorang raja kalau pada waktu itu. Nah kita juga, kita dipilih jadi bintang adalah sebagai penanda atau bukti kalau Yesus Kristus itu nyata. Kita ini dibilang sebagai bintang, kita punya terang. Makanya ketika orang sadar kalau kita ini adalah terang Kristus, kita harus jadi bukti tentang keberadaan Yesus. Kita yang sudah mengalami pengalaman iman atau perjalanan iman dengan Tuhan, kita berani bilang kan Yesus itu nyata. Orang yang meragukan Yesus adalah orang yang memang belum pernah ada pengalaman pribadi atau pengalaman iman bersama dengan Kristus. Makanya mereka juga bingung. Ya nggak tahu deh Tuhan bener ada apa enggak. Gue mah dari dulu Kristen, ya udah datang hari Minggu ibadah aja gitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya perjalanan iman bersama dengan Kristus. Makanya mereka hidupnya biasa-biasa aja ketika mereka mau mengikut Tuhan atau mereka melayani. Makanya buat mereka mungkin hanya status Kristen. Tapi mereka tidak menganggap sebuah hal yang penting untuk dilakukan sebagai anak Tuhan dan memberitakan tentang Yesus. Nah kita yang udah ada pengalaman bersama dengan Tuhan, sudah melihat ada mujizat-mujizat, tapi kita nggak mau memberitakan tentang Yesus, kita malas, kita ragu. Lah, berarti itu artinya kita kurang ajar sama Tuhan. Kalau Tuhan udah menunjukkan dirinya kok, udah menunjukkan keberadaannya, mungkin lewat orang lain juga. Kalau gue mau cerita, itu banyak banget penyertaan Tuhan dari pernikahan gue dengan Livi, belum lagi soal penghidupan, belum soal pelayanan, belum soal dipertemukan dengan orang yang ternyata kok bisa pas banget gitu. Orang lain akan bilang itu kebetulan. Iya, oke, kebetulan. Masa seumur hidup kebetulan? Ketika kita butuh sesuatu, tiba-tiba Tuhan kasih lewat entah siapa. Masa seumur hidup seperti itu? Masa seumur hidup itu kebetulan terus? Ada yang bilang gini, Tuhan itu hanya mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Masa sih? Harusnya dibalik dong. Kalau Tuhan sanggup mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apalagi yang cuma sekedar keinginan. Maksudnya gini, kita ngomong yang normal-normal aja ya. Kalau kita ngomong kebutuhan, misalnya sekarang, gue udah butuh banget rumah pribadi. Sertifikatnya punya gue sendiri, pokoknya rumah gue pribadi, atas nama gue pribadi. Gue butuh, itu kebutuhan. Siapa yang nggak tahu kalau rumah itu mahal? Nggak usah rumahnya, tanahnya mahal, ya kan? Kalau kebutuhan itu saja, Tuhan bisa
wujudkan atau Tuhan bisa penuhi. Apalagi yang cuma sekedar gue lagi pengen makan bacang. Lah ya elah gak ada apa-apanya, bacang doang gitu loh. Masa iya gituan Tuhan gak akan pikirin? Bahkan yang besar itu Tuhan pikir, masa yang kecil gak dipikirin? Ya kan? Dan firman Tuhan juga bilang gini kan, dalam Ayub, apakah kita cuma mau terima yang baik-baik aja dari Tuhan, sedangkan yang tidak baik kita gak mau terima? Berapa kali kita kalau mengalami sesuatu, ketika dapat berkat, dapat uang gitu, atau dapat ketemu orang yang kita suka, atau kita bisa pergi ke sebuah tempat yang ternyata membuat kita senang, terus kita mengucap syukur karena Tuhan baik. Terus ketika kita mengalami hal yang buruk, kita malah bilang dasar iblis gitu. Padahal belum tentu dari iblis kan. Tuhan kadang-kadang mengizinkan sebuah keadaan yang membuat kita introspeksi diri. Tuhan mengizinkan itu. Kenapa? Mungkin ada indikasi kita sedang melenceng hidupnya. Kita sedang keluar dari track yang seharusnya. Mungkin ketika kita dulu masih susah, masih repot dengan segala sesuatu, kita rajin baca Alkitab, kita rajin doa. Tapi sekarang, waduh, udah enak, hidupnya mendingan lah ya. Udah bisa ini, bisa itu, segala macam dengan santai, dengan bebas. Apalagi pandemi udah mulai, bentar lagi akan usai gitu. Pandemi pengen jadi endemi, udah mulai enak. Sibuk dengan semuanya, sampai lupa baca Alkitab, lupa doa, lupa bangun hubungan sama Tuhan. Lupa kalau kita masih bisa sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Semuanya dilupain. Kenapa? Karena kondisinya sudah membaik. Makanya kenapa kadang-kadang Tuhan mengizinkan sebuah keadaan yang enggak enak untuk kita terima. Supaya kita ngaca. Makanya gue bilang keadaan buruk belum tentu dari iblis. Jangan selalu apa-apa mengkambing hitamkan iblis gitu ya. Naik motor, udah tahu lampu merah, diterobos, terus ditilang polisi, terus bilang, ya emang nih iblis kadang-kadang nih nggak seneng anak Tuhan mau berkarya. Lu yang salah, lu nabrak, lu ngelanggar lampu merah, salah lu sendiri. Lu anak Tuhan kasih teladan kok nggak benar. Ya kadang-kadang gitu Tuhan izinkan supaya kita ngaca. Ya itu salah lu. Balik makanya kembali pada jalan yang benar, dibilang kayak gitu. Nah bintang juga berbicara tentang keindahan. Bintang juga berbicara tentang keindahan. Kita kalau anak-anak gunung nih, kalau kita tahu atau kita punya teman anak-anak gunung, ketika mereka naik sampai ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat sana gitu ya. Ketika mereka sampai di puncak gunung, pertama mereka bahagia, akhirnya gila itu kan gunung tingginya tuh nggak cuma 10 meter gitu, itu tingginya pakai kilometer tingginya. Ketika mereka sampai di atas, yang pertama kali mereka lakukan apa? Mereka menikmati pemandangannya. Dan kalau lagi beruntung, langit lagi total gelap gitu, gelap total, itu bintang, itu kelihatan, itu indah banget. Bahkan kalau anak-anak fotografi, itu pasti mereka akan menyiapkan kameranya, lalu akan melakukan namanya long exposure namanya. Shutter speed-nya dibikin lambat supaya kelihatan pergerakan bintangnya. Nah, bintang jadi sesuatu yang indah, tapi bukan satu biji bintangnya. Ada banyak bintang berkumpul di satu area, membentuk sebuah bentuk yang indah, makanya sampai di foto. Contohnya kayak sekarang, saya ini bintang Tuhan. Saya sampai di foto sekarang sama istri saya tuh di belakang tuh. Nah, oke, gayanya pas. Nah, gara-gara di foto gue sampai lupa mau ngomong apa. Ketika bintang, susunan banyak perkumpulan bintang-bintang gitu yang banyak berkumpul dalam satu formasi tertentu, bintang itu membentuk sebuah kesatuan yang namanya rasi bintang. Buat kalian yang ngefans sama zodiak pasti tahu rasi bintang ya. Dibikin ada 12 rasi bintang. Ada Aquarium ya. Ada Sagittaria gitu ya. Ya kita pleset-plesetin aja. Itu membentuk sebuah keindahan dalam sebuah kesatuan perbintangan. Kayak gitu. Nah, ketika anak Tuhan yang katanya bintang, semua anak Tuhan berkumpul harusnya membentuk sebuah hal yang baik. Sebuah hal yang indah karena perkumpulannya anak-anak Tuhan yang ngakunya anak Tuhan. Jangan sampai ketika anak Tuhan ngumpul malah berantem. Gara-gara apa? Gara-gara konsep ibadah mereka berbeda. Lu bisa ributin, gereja apaan tuh pakai bahasa roh? Emangnya bener itu bahasa rohnya? Masa bahasa roh kayak gitu?
Terus nanti yang situ balas lagi, apaan lu ibadah kagak ngeband, monoton tau nggak, boring gereja lu kayak. Anak Tuhan berkumpul bukan menjadi sebuah keindahan, malah jadi sebuah keberantakan. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih benar dari orang lain atau merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Itu yang membuat kenapa terang Tuhan nggak kelihatan. Orang mereka ditutupi pakai apa? Pakai ego. Ego mereka mau menunjukkan kalau mereka itu yang lebih baik, mereka itu yang lebih benar. Makanya kenapa terjadi keributan-keributan yang nggak perlu. Itu kalau baru ngomongin tentang tata cara ibadah, belum kita ngomongin tentang pengajaran-pengajaran. Makanya sebagai anak Tuhan, penting banget kita berkumpul membentuk sebuah kesatuan yang indah, yang bagus, sehingga orang-orang yang tidak kenal Tuhan melihat kita, mereka pun akan sepakat bilang, wah orang Kristen itu kalau udah ngumpul itu keren. Harusnya begitu. Ada sebuah cerita atau ada sebuah sejarah zaman dulu di Inggris, di sebuah kota kecil yang bernama Wales. Di kota ini ada anak-anak muda yang mungkin nggak saling kenal tapi punya hati yang sama. Mereka pengen berdoa untuk kota mereka karena kotanya itu udah, wah ya udahlah, itu perzinahan ada gitu ya, mabuk-mabukan ada, judi-judian ada. Terus mereka sepakat berkumpul di sebuah garasi. Di sebuah garasi mereka hanya sekitar 3 atau 4 orang di Wales, pemuda ini. Mereka berdoa bersama, udah itu aja job desk-nya. Mereka berdoa. Lalu menurut cerita, ketika mereka berdoa, gue percaya mereka doa dengan sungguh-sungguh banget gitu. Mereka benar-benar taruh hatinya untuk kota itu, karena kota itu udah terlalu berantakan. Mereka taruh hatinya untuk kota itu, mereka sepakat berdoa. Yang terjadi apa? Ini menurut cerita ya. Ketika mereka sedang berdoa, bahkan orang yang lagi lewat ke depan garasi itu tiba-tiba nggak tahu kenapa menangis. Ada yang sampai berlutut, ada yang sampai mereka mengaku kalau mereka, gue ngerasa gila, gue dosa banget, gue berdosa banget gitu. Akhirnya itu dalam radius sekian ratus meter, semuanya pada ngalamin hal yang sama. Mereka bingung, ini kenapa? Kenapa semua orang nangis? Kenapa semua orang bertobat? Mereka cari tahu, ternyata mereka pas lihat ada berdoa nih dalam gudang. Nah, yang doa dalam gudang nggak tahu kalau itu terjadi, nggak tahu, mereka cuma doa. Tiba-tiba pas dibuka, semua orang ngumpul ikutan doa. Itu namanya ketika bintang dengan bintang bertemu, berkumpul, membentuk sebuah keindahan. Rasi bintangnya Tuhan gitu loh. Menghasilkan apa? Ada dampak yang kita gue nggak bermaksud buat begini. Gue nggak bermaksud, gue cuma pengen doa aja. Kenapa efeknya bisa sampai keluar-luar? Dan akhirnya menurut cerita, satu kota itu diselamatkan, satu kota itu menerima Tuhan. Mereka, banyak orang-orang gereja menyebut sebagai transformasi yang pertama. Banyak yang menyebut seperti itu ya, karena satu kota itu bertobat. Gara-gara apa? Gara-gara ada hanya 3-4 orang berkumpul sepakat untuk berdoa. Satu kota dilawat Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan gokil gitu. Kadang-kadang ya kalau kita plesetin dikit, kita cuma minta nasi goreng, Tuhan kasih restoran-restorannya buat kita. Kayak gitu. Kita cuma pengen berdoa supaya Tuhan ampuni kota ini, ampuni bangsa ini. Tuhan lawat satu dunia gitu. Kalau misalnya anak Tuhan semua bersatu hati buat berdoa dan buang egonya masing-masing gitu. Oke, tata cara ibadah kita beda. Oke, peraturan ibadah kita beda. Kalau pakai baju, gue pakai baju kaos, pakai jaket ini nggak masalah. Tapi kan gereja lain ada yang nggak boleh, harus pakai kemeja, pakai jas gitu kan. Ya udah. Gimana kalau semuanya datang berkumpul berdoa, udah mereka mau pakai kaos kayak mau apa, job desk-nya kan doa buat bangsa ini, doa buat kota ini. Itulah bintang yang Tuhan mau, supaya semua orang melihat bintang kita, sinar dari kita itu bersinar di tengah orang yang bengkok hatinya, yang angkatannya itu udah rusak gitu. Kenapa harus dikasih lihat pada mereka? Karena mereka udah rusak. Tuhan punya harapan lewat kita, angkatan yang rusak ini bisa dibenerin. Angkatan yang bengkok ini bisa dilurusin. Itu harapan Tuhan dari kita, untuk kita gitu loh. Itu harapan Tuhan untuk kita bertindak seperti itu. Jadi menjadi bintang itu bukan teori. Menjadi bintang bukan cuma slogan, "Woi, gue bintangnya Tuhan," tapi do nothing. Nggak berbuat apa-apa, ya nggak bakal terjadi apa-apa. Lu cuma bisa keren-kerenan banggain gereja lu sendiri. Gereja sebelah lu, gentengnya bocor, atapnya rusak, lu nggak peduli. Kenapa? Mikirin diri sendiri doang.
Yang penting gereja gue bagus, gereja lain hancur, bodo amat. Bukankah itu yang banyak terjadi? Ada berapa banyak gereja saling sengkat? Iya, emang gereja itu emang gitu tuh. Emang gitu gerejanya. Makanya gue gak mau di sono. Makanya gue sekarang di sini. Saling hina, saling babat. Belum kalau ketemu teman yang dari gereja lain. Gimana lu pelayan lu? Dengar-dengar full timer ya? Iya. Jemaat berapa sekarang? Urusannya apa? Jemaat berapa? Mau nggak ada jemaatnya sekalipun juga bodo amat gitu kan. Urusan kita bukan di sana. Urusan kita melakukan tanggung jawab kita secara pribadi di depan angkatan yang rusak dan bengkok itu. Itu tanggung jawab kita. Dan jangan lupa, sebagai bintang, kita selalu berada di posisi yang terlihat. Lu nggak bisa ngumpetin bintang, lu lihat keluar. Gue umpetin lagi, nggak bisa, tetap kelihatan. Karena letaknya tuh di posisi yang terlihat sekali. Makanya kenapa penting kita untuk menjaga sikap kita, cara kita berbicara, cara kita bertindak, dan sebagainya. Pas nih yang hadir hari ini kemarin mengalami tabrakan beruntun di jalan tol. Bayangin kalau kita meresponnya dengan keluar marah-marah, tanggung jawab lu. Kemarin sampai ada yang komen di Instagram gua, nggak minta ganti rugi. Ya dia nggak baca, cuma nonton doang ternyata kan udah dibilang. Yang paling parah yang nabrak gitu, kita cuma rusak dikit gitu. Kenapa gara-gara yang rusak dikit, kita harus kehilangan damai sejahtera. Tadi pagi udah gua share di grup Tutti Frutti tentang pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Makan di restoran mewah, semua bahagia gitu. Ketika bayar, ternyata uangnya kurang 10.000. Lalu si istri ngomel, marah-marah, tuh suaminya bilang, udah nggak apa-apa, yuk pulang. Di jalanan suaminya bilang gini, kamu tahu nggak, kamu udah nukar kebahagiaan kamu pakai 10.000. Lah ini hari besar kita sedang merayakan ulang tahun pernikahan, cuma gara-gara 10.000 kamu korbankan kebahagiaan kita tadi. Nah banyak dari kita mengorbankan hal yang kuat hanya karena hal yang sepele. Banyak orang mengorbankan persahabatannya yang kuat, yang terjalin selama puluhan tahun, hanya karena perbedaan pendapat 10 menit. Banyak orang mengorbankan kebahagiaan anaknya, kebahagiaan antara orang tua dan anak, yang terjalin selama 20 tahun, hanya karena anaknya satu kali membantah omongan orang tuanya. Worth it nggak kayak gitu? Kebahagiaan yang sudah puluhan tahun, hilang hanya karena masalah sepele. Di situ makanya kenapa kita penting banget kita sadar siapa kita, identitas kita siapa gitu. Kita ini bintang yang Tuhan taruh di tempat yang terlihat. Karena terlihat kita harus bisa menjaga sikap, jaga bicara kita, jaga respon kita terhadap hal yang sedang kita alami. Dengan siapa kita berbicara, kepada siapa kita memberikan sesuatu, itu penting banget. Kan dari situlah terlihat. Lebih enak gini kan dengarnya. Ini orang siapa sih? Orang Kristen ya? Iya. Wih, pantesan ya. Kelakuannya beda banget. Baik banget, sopan gitu. Ketimbang ini, siapa sih kurang ajar kelakuannya brengsek? Oh, orang Kristen, pantesan. Beda kan? Sama-sama pantesan gitu, sama-sama pantesan. Gara-gara apa? Ingat yang kita bawa. Kita yang melakukan, yang kena banyak pihak. Ada efek butterfly effect. Gitu. Hanya karena satu ini, yang lain yang nggak ada hubungannya ikutan kena. Makanya penting kita menjaga sinar kita, menjaga tindakan kita. Gue mau kasih sebuah fun fact. Fun fact. Bintang yang kita bisa lihat nih di luar. Nih nanti malam kita lihat nih bintang. Yang kita, wah gila cahayanya bagus. Sebenarnya bintang itu udah mati. Bintang yang bisa kita lihat pakai mata, itu bintang udah mati. Kenapa gitu? Karena bintang itu kalau kita bisa kelihatan kan kecil, cuma titik kan. Bintang itu ukurannya nggak sekecil itu, gede banget. Ada yang lebih gede dari matahari. Itu saking jauhnya, itu sebenarnya udah pecah, udah meledak gitu, udah mati lah pokoknya bintangnya, udah nggak ada api, udah nggak ada sinarnya lagi. Tapi telat, mataharinya sinarnya telat nyampe ke mata kita gara-gara jarak.
Jadi dianya udah mati, sinarnya berapa tahun kemudian baru nyampe ke mata kita. Seperti itu. Kalau pakai hitungan sedikit ya, pernah dengar istilah tahun cahaya nggak? Pernah ya? Udah pernah aja kamu ya? Ya, oke. Tahun cahaya. Gini, tapi cara ngitungnya gimana tahun cahaya? Cara menghitungannya, satuannya adalah menggunakan jarak dari bumi sampai ke matahari. Itu disebutnya 1 AU atau astronom unit. Jarak bumi ke matahari. Dihitungin sebagai 1 AU. Nah, jarak matahari ke bumi itu jaraknya 149 juta kilometer. Jadi 149 juta kilometer itu adalah 1 AU. Sedangkan 1 tahun cahaya, 1 tahun cahaya atau disebut dengan LY, light year, gitu. 1 tahun cahaya itu adalah 63.240 AU. Jadi kalau kita mau hitung 1 tahun cahaya, berarti 63.240 AU dikali 149 juta kilometer. Jadi 1 tahun cahaya, 1 tahun cahaya, jarak 1 tahun cahaya adalah sejauh 9.422 kilometer 1 tahun cahaya. Sedangkan jarak Bima Sakti atau galaksi terdekat itu nggak 1 tahun kilometer, gitu. Nggak 1 tahun cahaya. Itu ada yang 1.000 tahun cahaya, ada yang 200.000 tahun cahaya gitu. Jadi bintang yang kita lihat tuh yang masih terlihat sinar itu udah mati karena jaraknya segitu jauh. Udah sekian triliun kilometer jaraknya. Artinya apa sih? Artinya bintang walaupun udah mati, itu cahayanya masih bisa kita lihat. Artinya kita harus pikirin warisan apa yang mau kita berikan pada generasi selanjutnya. Yang walaupun ketika nanti kita sudah mati, sudah meninggal, orang masih mengingat apa yang kita perbuat. Hal baik apa yang kita masih perbuat. Itulah fungsi bintang. Ini yang Tuhan mau cari dari kita. Ini yang Tuhan mau dari kita. Untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, yaitu bercahaya seperti bintang yang membawa nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita terlihat, bahkan ketika kita sudah mati atau kita sudah tiada, berita itu masih terdengar. Itu yang Tuhan mau. Kita harus hidup sebagai bintang. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi.
karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.